Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Nah, ini mohon maaf Pak ya, kayaknya nanti sesekali kita ini ditemanin sama gonggongan anjing aku itu, si Joe ya. Karena di sana ada orang berburu babi. Jadi anjing-anjing pemburunya itu menyala Pak ya, menggonggong juga. Nah, jadi dia ini kayak nantang gitu Pak ya. Nanti kesal kutemukan sama anjing pemburu yang di sana, diam pula, ngopi pula, salaman pula, terus bilang, aku tadi cuma manggil-manggil kau negur, nggak jadi, bukan ngajak berantem aku. Nah, nanti dibilangnya pula kayak gitu. Kalau dari jauh boleh lah ya. Nah, jadi Pak, ini saya habis panen ini Pak ya. Tadi saya panen sebanyak 1050 ekor Pak. Nah, dapatlah bobot rata-rata 1,73. Ini nggak biasanya saya ini panen di usia 29 hari Pak. Nggak biasanya. Biasanya aku itu panen 32 ke atas. Karena kenapa? Yang ku kejar bobot gitu loh. Bobot bagus, FCR bagus. Nah, karena ada permasalahan, ku percepatlah panenku ini. 29 hari sudah ku panen, habis sekandang sudah. Hampir habis sekandang. Ya udah 3 kali ini panen. Nah, sebelumnya kan saya sudah beri tips ini Pak sama kalian itu. Kalau ayammu itu bermasalah, panen cepat. Jadi aku itu sharing tips itu Pak, bukan nggak kulakukan. Yang ku share ke kalian itu tuh juga aku praktekkan gitu loh. Jadi nggak sekedar ngomong, aku praktekkan juga. Nah, jadi Pak ginilah Pak bisnis ayam broiler itu. Kadang kita itu dapat besar, ya, kecil sudah itu rugi. Nah, yang bermasalah seperti aku ini Pak, kalau ada yang bilang, kau ini bang kerjaan kau nyalan bibit, kau cek video aku itu dalam beternak itu, ya. Mungkin baru sekali ini aku nyalain bibit ini. Ini bibit ini Pak yang dapat bukan aku aja. Jadi ada rekan peternakku yang lain yang dapat juga. Kan semobil itu ada misalnya 20.000 ekor DOC. Nah, aku dapat salah satunya. Ku telepon kawan aku yang sudah sama aja Pak masalahnya, nafsu makan kurang, ya. Terus kematiannya tinggi. Nah, mungkin udah dapat jatahnya ini, kami ini ya, dapat jatahnya. Nggak mungkin lah namanya usaha tuh mau untung terus, nggak mungkin. Ya, kalau lagi kayak gini Pak, terus terang aku bilang sama kau Pak, ya, apa-apa jadi kotor, mulut kotor, otak pun ikut kotor kalau udah kayak gini. Tapi tetap kita punya iman Pak, ya. Jadi aku ini beternak untuk memberikan keluarga aku nafkah, ya. Gak mau ku masukkan yang haram dalam anakku yang masih kecil, dalam perut anakku yang masih kecil itu Pak. 11 bulan umurnya ya. Jadi kalau beternak itu Pak jujur, Allah itu selalu menyediakan rencana yang lebih indah yang tidak kita duga-duga ya. Asal kita mau berbuat jujur. Nah, aku nggak bilang di sini kau harus ini Pak ya. Ibaratnya itu sebejat-bejatnya kau itu peganglah jujur itu Pak ya. Karena kenapa? Jangankan di dunia kebaikan ini Pak, di dunia kejahatan pun kejujuran itu dipegang gitu loh, sesama komunitas mereka gitu loh. Nah, misalnya bisnis apa, misalnya bisnis yang haram lah misalnya, yang kejujuran tetap dipegang gitu loh Pak. Bukan saya ngajarin kau itu bisnis haram, enggak. Kalau mau selamat hidup kau jujur-jujur lah. Itu aja yang mau aku kasih tahu soal kejujuran itu. Ini banyak kali ceramah aku ini Pak. Ya. Lagi mau ngoceh ini aku. Tadi aku sempat berpikir ini Pak. Ada yang juga yang tanya sama saya, Bang bisa nggak Bang dapat ratusan juta dari beternak ayam broiler? Bisa. Bisa. Malah saya ini ada hayalan ini Pak. Jadi ya,
punya parent stock sendiri, nggak pusing mikirin bibit, bisa buat pakan sendiri, ya, bisa jual sendiri ke pasar. Kalau udah kayak gitu Pak, peternakan aku ini, mungkin kau ngelihat aku vlog Pak, di belakang ini bukan papan kau lihat Pak. Mungkin yang kau lihat di belakang ini tirai hotel gitu kan, atau tirai rumah gitu, keramik, bukan papan. Kalau ada orang tanya, udah kaya belum kau bang dari bisnis ayam broiler? Kaya enggak, cukup alhamdulillah gitu loh. Nah jadi hati-hati Pak beternak dari ayam broiler ini, ya, hati-hati. Karena kenapa? Walaupun bisa mendapatkan untung besar dalam waktu yang singkat, kau juga bisa mendapatkan kerugian besar dalam waktu yang singkat, ya. Jadi di ayam broiler ini 50-50. Nah, di dunia ayam broiler ini Pak, nggak berlaku Pak motivasi segala macam itu, nggak berlaku. Di ayam broiler ini Pak, kasih tahu kau Pak ya, kalau ada peternak yang rugi misalnya, ini yang rugi ya, yang rugi terancam kandangnya tutup, cobalah kau datangkan motivator sama dia. Kalau nggak diajaknya berantem itu motivatornya ya. Karena di ayam broiler ini untuk bangkit kembali itu nggak cuma butuh motivasi dan semangat, ya. Modal Pak, kita harus realistis dalam bisnis ini, ya. Semangat dan pikiran itu susah berkembang kalau tanpa ada modal. Itu fakta, itu fakta. Saya nggak mau memberikan mimpi di channel saya ini. Anda harus semangat, mau beternak, harus beternak. Makanya setiap channel saya selalu kedepankan, setiap ada orang mau beternak, kau ada modal berapa? Itu yang kutanya pertama, ya. Karena nggak cukup dengan semangat gitu. Kalau kau hanya cukup dengan semangat, jadi ABK aja. Bukan berarti ABK itu nggak bagus, ya. Jadi ABK itu bagus, pekerjaan halal. Nah, cuman Pak, itulah, hati-hatilah ya dalam beternak ayam broiler ini. Karena sekali bangkrut Pak, untuk bangkit itu perlu mental baja lah itu kalau bangkit itu Pak ya. Kasih tahu kok Pak, korslet otak kok Pak nanti. Ya. Jadi jangan dilihat di bisnis ayam broiler ini Pak, minyak manisnya aja, pahitnya kau lepeh ya, kau buang, enggak. Tonton juga itu video saya. Ayam broilerku pernah mati 7.500 ekor. Pernah. Aku bangkit lagi. Aku ternak lagi. Nah, dapat anak buah maling. Sudah Pak. Ya, kayak pantai anaknya itu. Anak maling itu. Nah, banyak juga aku rugi. Tapi tetap ikhlaskanlah. Itu. Allah punya rencana indah. Tapi tetap Pak, seikhlas-ikhlas aku ini tetap kotor aja muncung aku ini. Gak tahu kenapa. Ini kalau sempat ini misalnya bisa aku buat pakan sendiri, bisa aku mandiri Pak. Luar biasa ini. Aku sudah teleponan sama si BSF Koloni itu, Pak Adit itu Pak ya. Katanya kalau bisa ditekan biaya pakan sampai 4.000 itu luar biasa itu. Pakai maggot itu. Ya bisa Pak. Aku mau lah itu Pak, belajar ikut pelatihan ya. Ya. Aku ini orangnya gemar belajar gitu Pak, mau belajar. Asal aku senang bidang itu, mau. Tapi kalau misalnya bidang itu nggak aku senangi, nggak mau aku belajar. Contohnya aku kuliah itu sosiologi 8 tahun aku kuliah nggak tamat-tamat. Karena kenapa? Nggak sesuai dengan jiwaku itu ya. Jiwa otakku ini duit aja pikirannya gitu. Sampai-sampai saking niatnya aku dulu beternak itu Pak, sampai ke Ciamis itu saya belajar itu buat kompor oli itu, belajar kan, sampai 5 kantong asoy muntah aku di mobil itu. Mau gimana lagi, naik pesawat takut jatuh,
Naik mobil pemabuk pula, terpaksa lah naik mobil. Keluarlah isi perut tuh semua ya dalam mobil itu. Nah ini Pak, saran saya untuk para pemula yang ingin memulai peternakan ayam broiler. Perdalam ilmu kalian. Jadi jangan dengan modal lihat videoku ini saja, udah berani kau ambil resiko buka peternakan, sebuah peternakan misal 7.000 ekor. Rugi bergitar kau nyanyi nggak jelas sebuah kandang nanti. Ya. Tonton channel YouTube lain yang menyangkut peternakan ayam broiler ya. Tonton. Pelajari, kalau perlu datangi gitu loh, peternaknya itu. Keluar modal gitu loh. Untuk ilmu itu perlu keluar modal. Jadi jangan hanya modal misalnya WA sebagainya, nggak dijawab orang, bilang sombong ya. Kan sombong menjawab kayak gitu. Kau itu nggak ada otak, orang tuh nggak ada waktu kadangan tuh. Kayak aku dulu buat kompor oli itu, belajar di WA nggak dibalasnya, cuma aku tinggalkan pesan. Di mana alamatmu? Ku datangi, datang aku belajar gitu loh. Itu yang niat gitu, belajar. Kalau lewat WA semuanya beres, Pak, udah banyak orang kaya di dunia ini. Udah banyak orang pintar ibaratnya itu. Kadang aku perhatikan yang tanya-tanya di WA itu pertanyaannya itu standar-standar aja gitu. Gimana ayamku bisa mati terus bang? Gimana aku bisa rugi bang? Manalah aku paham. Aku nggak hidup sama kau. Ya. Tapi kalau kau mau datang ke peternakan aku ini, aku tolak. Aku belum bisa ngajar-ngajarin orang. Aku cukup bisa share di YouTube aja. Datangin Pak peternak yang lebih senior. Atau datangin itu BSF koloni kalau kau mau mandiri. Belajar. Cara buat pakan Pak. Dicampur ini pemasarannya gimana. Belajar sama orang-orang seperti itu. Nggak masalah. Atau channel YouTube yang lain. Yang sudah sukses. Yang tidak bergantung lagi sama perusahaan ya. Dia udah bisa produksi semuanya. Itu orang-orang luar biasa itu Pak. Aku kalau ngelihat orang kayak gitu Pak, merasa ilmu ini secebok air aja Pak. Ya, sebanyak air cebok aja ilmu aku ini. Nggak ada apa-apanya. Pengen lah jadi kayak gitu tuh Pak. Oh, punya parent stock sendiri, penetasan sendiri ya. Hayalan tuh Pak. Udah kemana-mana. Tapi kalau menghayal yang baik Pak, nggak masalah. Mudah-mudahan Allah jabah itu hayalan kita itu. Ini penghasilan periode ini nih Pak. Udah bisa ditebak ini. Nggak akan sebanyak periode yang sebelum-sebelumnya gitu. Walaupun ayam lagi mahal kayak ini. Kalau sempat ini Pak, penghasilanku ini lebih besar dari periode kemarin dengan keadaan yang kayak gini ya, itu udah karomah itu Pak, keajaiban yang maha kuasa gitu loh. Kalau sempat hasilnya lebih besar dari periode kemarin, itu akan kuakui bukan karena aku hebat beternak, enggak Pak, itu karena suatu keajaiban itu loh. Mungkin ya pokoknya ajaib lah Pak. Sudah aku hitung-hitung semuanya itu. Tapi aku nggak bisa jawab di sini ya. Ini video ini Pak sekedar ngeluarin unek-unek aja ini Pak. Bukan aku putus asa, bukan. Aku nggak pernah orangnya putus asa. Dari dulu nggak pernah aku putus asa. Aku ini suka putus asa ini cuma sama wanita aja Pak, kalau dari dulu aku perhatikan. Aku ini orangnya kalau pacaran itu ya istriku itu sendirilah pacarku itu. Berapa kali aku paling pacaran seumur hidup? Paling 2 kali. Sekali sama mantan, sekalinya lagi sama istriku. Jadi sudah. Jadi aku ini Pak bukan kategori orangnya itu, bukan playboy lah, kurang populer lah dulu Pak ya.
Kalau teman-temanku itu, oh banyak pacarnya itu. Ini ngomong lantur sampai ke omongan pacar pula ini. Ya kita ini ngobrol santai lah Pak ya. Ngobrol santai, aku ngobrol sendiri. Nanti kau tonton videoku ini. Jangan kau skip iklan. Udah dikit apa peternakan, dapat dikit pula dari YouTube kan. Ini jam 12 malam lebih ini. Saya nggak pernah tidur ini Pak kalau malam ini. Ya. Jadilah realistis Pak dalam beternak ayam broiler ini. Jadi jangan terlalu banyak angan-angan gitu. Boleh banyak angan-angan, tapi sesuaikan dengan keadaan ternakmu gitu. Banyak-banyak belajar lah juga kan. Aku ternak ayam ini Pak dari 300 ekor sampai ke 7.000. Dulu mandiri 300 ekor. Terus 1.000 ekor. Nggak masuk Pak penghasilan. Ya. Kena sembeli kita sama broker itu. Ditekannya harga kita nggak balik. Ayam 300 ekor 400.000 untungnya. Ayam 1.000 ekor 1.200.000. Bingung ikut mitra. Rupanya lebih besar. Jadi aneh Pak. Di daerah saya ini justru kemitraan yang penghasilnya besar-besar peternak itu. Setelah saya analisa lagi, kenapa peternak mandiri kalah? Yaitu mereka nggak sanggup bersaing di pasar gitu. Nggak bisa jual produk mereka. Nah itu Pak, di Batu Raja ini. Sebenarnya mereka-mereka yang peternak mandiri itu gimana ya? Itu bukan peternak mandiri kalau kata aku Pak. Kalau kata aku tuh. Jadi bagi yang punya DOC broiler, yang punya peternakan, terus bilang aku DOC-nya beli, pakan beli dari pabrik, jual sendiri. Udah mandiri dia bilang. Belum lah, itu masih semi mandiri itu. Masih semi mandiri. Kalau yang mandiri itu yang punya DOC sendiri, pakan buat sendiri, punya bibit sendiri, jual sendiri. Nah itu baru mandiri itu. Itu baru kuacungi jempol itu orang-orang kayak gitu tuh. Tapi orang-orang kayak gitu Pak, jarang sekali itu. Sangat jarang gitu. Apalagi yang skala besar. Kebanyakan orang-orang seperti itu hanya punya mungkin paling kencang itu Pak, paling hebat ternaknya 5.000 ekor. Itu udah luar biasa hebat itu. Ya. Yang kulihat di YouTube itu kebanyakan nggak lebih dari 2.000 ekor Pak. Nggak lebih dari 2.000 ekor yang sanggup kayak gitu. Tapi kulihat dari 2.000 ekor itu aja Pak udah bisa ratusan juta pendapatannya. Itu kurasa kenapa mereka belum nambah populasi bukan nggak ada modal. Karena kenapa? Mereka cuma sanggup memasarkan 2.000 ekor itu. Lebih dari 2.000 ekor mungkin mereka nggak sanggup gitu loh. Atau mungkin mereka nggak mau repot gitu. Ya. Jadi kalau jadi peternak ini itulah. Kalau mau banyak uang, pelajarilah pasar itu. Gimana cara masarkan produknya. Kalau masih kayak aku dulu itu bukan mandiri juga itu. Salah juga aku sebut mandiri. 1.000 ekor. Udah pakan beli dari pabrik. DOC beli dari pabrik. Jual ke broker. Sembelih pula. Iya modalnya saja mandiri. Selebihnya sama aja kayak kemitraan ini. Malah lebih parah itu loh. Lebih parah maksudnya anjloknya dibuat harga itu. Mau sampai kapan Bang beternak Bang? Sampai kakiku nggak bisa jalan lagi Pak. Beternak aku. Walaupun kecil-kecilan suatu saat. Cuman doakanlah supaya peternakan aku ini bisa besar. Bersih niat aku ternak ini Pak. Gak mungkin ku sebutkan kepadamu itu Pak. Kalau ternakku besar aku mau melakukan ini segala macam hal yang baik. Gak mungkin ku sebutkan. Cukup aku sama yang di atas aja lah yang tahu. Besar. Bersih niatku Pak. Mau ternak besar ini Pak. Ya besok saya akan update lagi video saya Pak. Ini cuman tentang
unek-unek di kepala aku aja ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.